Mural Jokowi 404 not found itu sebenarnya buat Fadlizon dan rezim mangkrak, ditulis oleh Argo Javires di seaworld.com. Halo, selamat menyaksikan channel Tanda Seru. Baru-baru ini muncul mural bergambar wajah Presiden Jokowi yang di bagian mata Presiden ditutupi dengan tulisan 404 not found. Mural yang ditemukan di Tangerang tersebut sudah dihapus polisi dengan ditutup cat warna hitam. Masih di tempat yang sama, Tangerang, juga ditemukan mural dengan tulisan Tuhan aku lapar. Mural tersebut ditulis di sebuah dinding dengan ukuran font besar dan berwarna putih. Mural tersebut sudah dihapus oleh kepolisian setempat. Selain di Tangerang, mural lainnya dengan tulisan dipaksa sehat di negara yang sakit juga ditemukan di sudut jalan Diponegoro, Bangil, Pasuruan, Jawa Timur. Mural yang digambar di sebuah dinding rumah kosong tersebut juga sudah dihapus dengan dilumuri cat berwarna hitam. Seperti biasa dan yang sudah menjadi habitnya, mural Jokowi 404 not found itu ditanggapi oleh Fadlizon layaknya penderita Post Traumatic Stress Disorder atau PTSD pada umumnya, gampang curiga. Fadlizon pun meminta agar tidak berlebihan menanggapi mural tersebut, padahal pemerintahan Presiden Jokowi bukan rezim anti kritik, justru rezim yang paling babak belur dalam sejarah dari hinaan, caci maki dan fitnah. Menurut Fadlizon, mural tersebut adalah bentuk kebebasan berekspresi, sebab respon berlebihan justru hanya akan mereduksi hak rakyat untuk menyatakan sikap atau pendapat atau kemerdekaan dalam berekspresi. Fadlizon lalu menilai bahwa tidak ada pihak yang dirugikan atas mural tersebut karena itu ekspresi budaya dan masih dalam koridor demokrasi. Jadi tidak usah baper, begitu kura-kura tanggapannya. Padahal sebenarnya mural 404 not found itu sesungguhnya ditujukan buat dia. Fadlizon ini pernah ketangkep basah melakukan tindak pidana kejahatan pajak. Fadlizon tak pernah lapor SPT tahunan ke kantor pelayanan pajak Pratama. SPT tahunannya Fadlizon not found. Tindak pidana pajak yang dilakukan Fadlizon terungkap dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta. Tindak pidana pajak yang dilakukan oleh Fadlizon ini adalah bentuk kejahatan penipuan terhadap negara. Rakyat kecil yang hanya gaji 3,5 juta rupiah per bulan saja tiap tahun lapor SPT. Tapi Fadlizon yang gajinya puluhan juta tiap bulan itu belum termasuk tunjangan ini itu. Malah 404 not found tidak ditemukan dalam laporan SPT pajak tahunannya. Seluruh mata orang Indonesia akhirnya terbuka melihat perilaku bejat Fadlizon ini yang ternyata adalah pengemplang pajak yang lebih mementingkan dirinya sendiri. Bagaimana masyarakat bisa percaya mulut orang ini kalau laporan pajak tahunannya saja 404 not found? Bukan Fadlizon namanya kalau tak mampu mengelak untuk membenarkan kejahatan pengemplangan pajak yang dilakukannya. Fadlizon menuding ada permainan istana negara untuk mencari-cari kesalahan dirinya. Dengan lihainya, The King of Ikan Buntal ini membelokkan fakta kebusukannya dengan menuding ada permainan pemerintah untuk membusukkan namanya. Harusnya Fadlizon tidak kebakaran bulu hidung dengan menuding pasti ada permainan istana negara ini. Kalau memang dia rutin melaporkan SPT tahunan tanpa perlu menyalak dengan menuding ada permainan istana negara segala. Kan begitu, lebay memang, syahwat yang hipokrit dengan melakukan pembohongan dan penipuan terhadap negara selama bertahun-tahun lamanya. Itulah makna 404 not found yang sesungguhnya bagi Fadlizon. Yang penting selama memerintah, Presiden Jokowi tidak pernah petak umpet maupun diam-diam tidak melaporkan SPT tahunan. Lebih khusus lagi, selama memerintah Presiden Jokowi tidak pernah suntik dana 6,76 triliun rupiah ke bank gagal 404 not found seperti Bank Senturi itu. Proyek-proyek infrastruktur yang dikerjakan Presiden Jokowi juga selalu tuntas dengan hasil yang bermanfaat dan dinikmati oleh rakyat banyak tanpa proyek-proyek mangkrak 404 not found yang merugikan negara 2,5 triliun rupiah. Salah satu contohnya Hambalang 404 not found itu. Selama memerintah, Presiden Jokowi tidak pernah meninggalkan prasasti sejarah berupa proyek mangkrak 404 not found 34 pembangkit listrik senilai 34 triliun rupiah itu. Proyek-proyek food estate dikerjakan dan diselesaikan dengan baik oleh Presiden Jokowi. Tidak dikorupsi seperti kayak proyek cetak sawah 404 not found di Ketapang, Kalimantan Barat di masa rezim sang mantan. Sudah, itu saja. Bagaimana menurut Anda? Anies AHY Nyapres, Indonesia siap bubar, ditulis oleh Nina Nur di seaworld.com.
Selamat menyaksikan channel Tanda Seru. Walaupun disebut masih jauh, akan selalu menarik untuk membicarakan soal Pilpres 2024, terutama soal elektabilitas para capres. Menariknya itu adalah ketika menyandingkan para capres itu dengan rekam jejak maupun perkembangan perilaku, sikap, dan kinerja mereka. Logis kan itu? Seperti ketika kita mengikuti Pilpres 2019 lalu, pastilah akan melihat rekam jejak dan kinerja pasangan Jokowi Ma'ruf dan Prabowo Sandiaga. Fokus tulisan ini adalah hasil survei dari lembaga Indo Strategik yang dirilis pada awal bulan ini. Khususnya simulasi pasangan Capres-Cawapres. Hasilnya pasangan Anies AHY menempati urutan teratas dengan hasil 20,25%, disusul dengan pasangan Prabowo Puan 14,65% dan Ganjar Ridwan Kamil 8,05%. Ini bukan kali pertama Anies dipasangkan dengan AHY dalam survei elektabilitas 2024. Sebelumnya dalam survei yang dirilis oleh Voxpol Center pada awal Juli 2021, dalam salah satu simulasi mereka, Anies juga dipasangkan dengan AHY. Waktu itu mereka berada di posisi kedua. Di posisi pertama Prabowo Puan 26,5%, Anies AHY 24,2%, dan Ridwan Kamil Sandiaga 21,8%. Kemudian dalam hasil survei yang dirilis oleh lembaga Indonesia Election and Strategic atau Index Research pada tanggal 8 Juni 2021, kembali nama pasangan Anies AHY muncul dalam salah satu simulasi ketika semua capres yang diunggulkan masing-masing dipasangkan dengan AHY. Hasilnya pasangan Anies AHY unggul di tempat pertama 35,3%, disusul oleh pasangan RK AHY 31,2%, Prabowo AHY 17,8%, dan Ganjar AHY 10,1%. Sisanya yang tidak tahu dan tidak menjawab sebesar 5,6% saja. Sementara itu, dalam hasil survei dari lembaga parameter politik yang dirilis pada tanggal 5 Juni 2021, Anies AHY juga dimunculkan dalam salah satu simulasi. Dalam setiap simulasi hanya dimunculkan dua pilihan pasangan Capres-Cawapres. Pasangan Anies AHY dilawankan dengan pasangan Prabowo Puan. Anies AHY mendapatkan kemenangan dengan hasil 35,9%, sedangkan pasangan Prabowo Puan hanya mendapatkan hasil 21,8%. Sedangkan yang menjawab ragu atau tidak menjawab sebanyak 42,3%. Yang ragu dan tidak memberikan jawaban banyak sekali, sepertinya karena pilihan yang sangat terbatas. Nampaknya para lembaga survei hobi memasangkan Anies dengan AHY. Di atas kertas mereka memang nampaknya jadi perpaduan yang sempurna. Anies sebagai capres yang punya pengalaman sebagai gubernur DKI Jakarta tanpa ikatan partai, sedangkan AHY sebagai ketua umum partai yang punya basis partai politik, sehingga tinggal bagaimana cara Anies dan AHY menarik semakin banyak partai politik untuk mengusung mereka untuk bisa memenuhi presidensial threshold 20% suara sah nasional atau 25% kursi DPR. Tentu saja modal kemenangan ya tidak cuma itu. Tidak semudah itu Ferguson, rakyat pasti akan membandingkan pasangan Anies AHY dengan presiden saat ini, Presiden Jokowi. Ketika dibandingkan dengan Presiden Jokowi, saya jadi ingat perkataan Prabowo ketika masih berhadapan dengan Jokowi dalam Pilpres 2019, yakni soal Indonesia bubar. Waktu itu saya termasuk yang menertawakan narasi Indonesia bubar yang dibawakan Prabowo, yang akhirnya ketahuan adalah bagian dari sebuah novel dengan kinerja dan prestasi Presiden Jokowi pada periode pertama. Maka narasi Indonesia bubar jadi mustahil dan kita sekarang sedang menikmatinya. Kembali ke Anies dan AHY. Anies kita kenal sebagai pejabat publik yang hobi kelebihan bayar. Banyak kejanggalan dalam soal anggaran, belum lagi buang-buang duit rakyat lewat ajang Formula E yang gak jelas juntrungannya. Anies juga tidak suka belusukan, sesuai dengan rekam jejaknya pada tahun 2013. Anies pernah mengkritik kegiatan belusukan Jokowi yang waktu itu masih jadi gubernur DKI Jakarta, yang dia sebut sebagai pencitraan. Ternyata Anies konsisten, dia tidak suka menjenguk rakyatnya, padahal pada masa pandemi ini rakyat sangat membutuhkan perhatian Anies sebagai gubernur, tapi Anies malah lebih suka berkunjung ke kuburan dan kebun binatang. Belum lagi para pendukung Anies yang juga merupakan pendukung politik identitas, termasuk FPI yang dikenal radikal. Anies mana pernah menegur dan memperingatkan jajarannya terkait afiliasi dan dukungan terhadap pandangan radikalis. Ketika ada demo anarkis saja, malah pendemonya yang dijenguk Anies kan. Kalau AHY didukung oleh bapaknya, ex-koruptor, ex-pemakai narkoba, dan penghina lambang negara. AHY tidak punya pengalaman sebagai pejabat publik, terus gimana bisa jadi wakil presiden? Ya bisa aja kalau nasibnya baik, didukung beberapa partai yang mendapatkan suara mayoritas dari rakyat. Semua kemungkinan bisa saja terjadi kan?
Jika saat ini AHY memegang jabatan presiden, maka Indonesia akan lockdown, negara bisa bangkrut atau terjerat utang besar yang tidak produktif pemakaiannya. Rakyat kecil akan menderita dan menjerit. Tapi apa AHY akan peduli? Sikapnya selama ini terlihat elitis. Kader partainya saja masih menyebut Jokowi sebagai tukang mebel. Lalu bertanya, kenapa tukang mebel bisa dipilih jadi presiden? Artinya bagi AHY dan partainya, orang biasa tidak boleh jadi presiden. Padahal orang biasa itu berprestasi, seperti para atlet kita. Ini negara demokrasi atau kerajaannya AHY. Baik Anies maupun AHY sama-sama bisa menyebabkan Indonesia beneran bubar. Tidak lagi bagian dari sebuah novel, tapi jadi kenyataan. Jangan dibayangkan mereka bisa membangun infrastruktur seperti Presiden Jokowi. Anies di Jakarta saja tidak membangun infrastruktur, hanya bisa ngecat dan bikin patung. Sedangkan AHY dan partainya selalu dikenang dengan warisan proyek mangkrak. Kalau memang mau Indonesia bubar, silahkan saja memilih pasangan ini. Selalu dari kura-kura. Bagaimana menurut Anda?